Selamat sore, perkenalkan saya Nurma Tamara dari kelas 2.4 Manajemen dengan NIM 2161201267. Di sini saya akan menjelaskan menjelaskan tentang tingkat harga uang dan kegiatan ekonomi moneter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapat ahli-ahli ekonomi, terutama ahli-ahli klasik itu mengumpulkan analisis mereka kepada efek dari perubahan-perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Teori keuangan ini boleh dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama itu teori kuantitas dan yang kedua itu teori sisa tunai. Selanjutnya itu teori keuangan klasik, yang utama adalah teori kuantitas dan teori sisa tunai. Teori kuantitas diterangkan dengan menggunakan persamaan MV sama dengan PT, di mana M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang dalam ekonomi. Teori ini memisalkan V dan T adalah tetap. Dalam keadaan ini, maka pertambahan penawaran uang akan menimbulkan kenaikan harga yang sama presentasinya dengan pertambahan penawaran uang. Selanjutnya akan menjelaskan tentang teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan M sama dengan KPT, di mana M, P, dan T adalah sama. Maksudnya dengan M, P, dan T dalam teori kuantitas, nilai K menunjukkan jangka waktu dari pemegang uang oleh masyarakat sebelum dibelanjakan kembali. Teori sisa tunai berkeyakinan sama seperti teori kuantitas, yaitu pertambahan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama dengan pertumbuhan penawaran uang. Kritik utama telah dikemukakan terhadap teori keuangan klasik. Yang pertama itu asumsi bahwa T tetap adalah kurang tepat, karena apabila bertambah pengangguran maka T dapat bertambah juga. Laju peredaran uang atau V dapat mengalami perubahan dalam jangka pendek dan jangka panjang juga. Selanjutnya, perkaitan di antara harga dan penawaran uang adalah lebih rumit daripada yang diterangkan oleh teori kuantitas dan teori sisa tunai. Teori keuangan klasik berpendapat bahwa uang yang diminta masyarakat untuk tujuan transaksi saja, sedangkan sebenarnya bukan hanya tujuannya untuk bertransaksi saja, melainkan juga diminta untuk tujuan spekulasi dan juga tujuan untuk berjaga-jaga. Selanjutnya itu teori keuangan klasik juga mengabaikan efek dari perubahan penawaran uang terhadap suku bunga. Itu selanjutnya tentang suku bunga. Bagaimana pendapat ahli-ahli ekonomi klasik tentang suku bunga? Nah, menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan dana atau fund. Itu berbeda pandangan dengan Keynes. Dalam teori Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Seperti dalam teori Keynes, permintaan ke atas uang ditentukan oleh kebutuhan akan uang untuk tiga tujuan. Tujuan pertama itu tujuan transaksi, tujuan kedua untuk berjaga-jaga, dan tujuan ketiga itu adalah tujuan untuk spekulasi. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang atau dirumuskan dengan MD dengan penawaran uang MS. MD adalah kebutuhan masyarakat akan tunai, sedangkan untuk MS adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah untuk bank-bank. Pemerintah dan bank-bank, yaitu seluruh uang kartal atau uang giral beredar. Teori keuangan Keynes juga menerangkan tiga hal, yaitu tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang, faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga, dan efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi negara. Saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep. Konsep yang pertama yang dijelaskan yaitu tentang perangkap likuiditas. Itu adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi tujuan elastis sempurna. Nah, itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua akan menjelaskan tentang permintaan uang untuk spekulasi. Bagaimana sih permintaan uang untuk spekulasi? Itu permintaan uang untuk spekulasi adalah motif yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh
keuntungan dari aktivitas atau uangnya. Seperti itu. Nah, konsep yang ketiga itu akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu yang bagaimana atau yang apa? Kebijakan moneter adalah kegiatan mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Ini memungkinkan bank sentral mentransmisi itu suatu proses yang menggambarkan bagaimana perubahan dalam menawarkan uang yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dan juga pendapatan nasional. Nah, jadi mekanisme transmisi itu cukup berpengaruh dalam pendapatan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya itu juga konsep tentang penawaran uang. Jumlah uang yang ada dalam ekonomi yang meliputi uang kertas, uang logam, dan tabungan giral pada suatu masa tertentu. Definisi ini juga dinamakan dengan M1 atau M1. Akan menjelaskan tentang kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran dan suku bunga dalam perekonomian. Tuh, kebijakan moneter kualitatif juga adalah langkah-langkah bank sentral untuk tujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Nah, langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah ekonomi, misalnya itu inflasi. Langkah pertama adalah penetapan persediaan kas. Yang kedua, operasi pasar terbuka, dan yang ketiga itu menaikkan tarif pajak. Yang keempat, menghemat pengeluaran pemerintah, dan yang kelima, yang terakhir itu adalah mengubah suku bunga dan suku diskonto. Menjelaskan tentang keaktifan kebijakan moneter itu tergantung berapa faktor. Keaktifan kebijakan moneter itu tergantung oleh 3 faktor, yaitu permintaan atas uang, sifat efisiensi modal marginal, dan sifat pengeluaran agregat. Jadi ketiga faktor ini saling berkaitan. Permintaan atas uang akan mempengaruhi efisiensi marginal dan pengeluaran agregat. Jadi kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat saat ini, yang bertujuan untuk mengendalikan tingkat inflasi dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana pendapat ahli klasik tentang pertambahan penawaran uang? Tentu itu dong. Nah, sekarang menurut ahli-ahli ekonomi klasik, mereka berpendapat pertambahan penawaran uang akan menimbulkan inflasi karena dengan semakin bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, maka tingkat harganya akan naik. Tetapi menurut mereka juga kenaikan tingkat harga ini tidak berdampak pada perekonomian negara. Itu menurut mereka. Sedangkan menurut Keynes, pertambahan uang akan meningkatkan kegiatan ekonomi serta pendapatan nasional suatu negara. Begitu. Jadi di antara kedua pendapat tersebut, saya secara pribadi juga menurut saya lebih setuju dengan teori Keynes, karena apabila pertambahan penawaran uang diiringi dengan kebijakan yang bagus, maka perekonomian suatu negara pasti akan berkembang, dan hal tersebut akan berpengaruh pada pendapatan suatu negara tersebut. Seperti itu. Sekian dari penjelasan secara singkat tentang tingkat harga, uang, dan kegiatan moneter. Saya Norma Tamara, terima kasih.